Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu. Kami dari mahasiswa Poltekkes Surakarta, jurusan akupuntur akan memberikan penyuluhan terkait demam tifoid. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai MC Aswalina Fajri dan rekan saya Resa Kusumawardani dan dua rekan saya Diana Saliha dan saya Diana Saliha dan saya Nurul Syafina. Baik, di sini kami akan demam tifoid. Untuk definisi tifoid itu akan dijelaskan oleh Diana. Definisi tifoid sendiri yaitu peradangan akut oleh bakteri Salmonella typhi yang terjadi di usus. Orang yang terkena penyakit tifoid biasanya mengalami demam, perut tidak nyaman, hilangnya selera makan, konstipasi maupun diare, batuk tidak produktif, letih lesu dan kemerahan dengan nadi di bawah normal. Tifoid merupakan penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat yang dapat disebabkan juga oleh kurangnya air bersih dan sanitasi buruk yang perlu perhatian khusus baik bagi individu maupun pemerintahan. Masalah ini apabila terus diabaikan akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat secara umum. Komplikasi sampai pada kematian menurut Widodo tahun 2014 sekitar 358 per 100.000 penduduk angka kejadian kasus demam tifoid di daerah pedesaan Indonesia per tahun. Lalu angka kejadian kasus demam tifoid di daerah perkotaan Indonesia per tahunnya itu 760 per 100.000 penduduk. Nah, untuk etiologi penyakitnya, makan dan minuman yang pertama yaitu karena makan dan minuman. Seseorang yang sering menderita penyakit tifoid menandakan bahwa dia mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Selanjutnya etiologi penyakit kedua ada bakteri Salmonella typhi, yang mana bakteri gram negatif yang bergerak dengan bulu getar, tidak berspora, mempunyai sekurang-kurangnya 3 macam antigen, yaitu antigen 0, somatik, dan terdiri dari zat kompleks lipopolisakarida, antigen H atau flagella, dan antigen V1 diantaranya yaitu hialin protein membran. Next. Selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala penyakit. Tanda dan gejalanya diantaranya ada demam tinggi yang berkepanjangan, kelelahan, mual, sakit kepala, sakit perut, sembelit atau diare. Selanjutnya akan diteruskan oleh Nurul Syafina. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan dengan 7 langkah. 2. Mengonsumsi air yang dimasak. 3. Menghindari minuman dengan menggunakan es balok dari air yang tidak masak. 4. Hindari susu mentah dan produk berbahan susu mentah. Minumlah hanya susu yang dipasteurisasi atau direbus. 5. Mencuci bahan makanan dengan benar, memasak makanan hingga matang, menutup makanan. 6. Imunisasi tifoid. Upaya pencegahan penyakit. Berikut upaya pencegahan secara medis. Pemberian vaksin diberikan pada anak-anak usia 6 bulan dan pada orang dewasa hingga 45 tahun atau 65 tahun tergantung pada vaksinnya. 2. Vaksin tambahan telah digunakan selama bertahun-tahun pada anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa yang beresiko terkena tifoid. Vaksin-vaksin ini dapat memberikan kekebalan jangka panjang, memerlukan dosis ulang atau booster, dan tidak disetujui untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. 1. Vaksin suntik. Vaksin berbahan dasar antigen murni untuk orang berusia 2 tahun ke atas. 2. Vaksin oral hidup yang dilemahkan dalam formulasi kapsul untuk orang berusia di atas 6 tahun. 2 vaksin telah diprakualifikasi oleh WHO sejak tahun 2017 dan diperkenalkan ke dalam program imunisasi anak-anak di negara-negara endemik tifus. Next. Manajemen penyakit di rumah. Ketika gejalanya sudah hilang, orang-orang mungkin masih membawa bakteri virus yang berarti mereka dapat menyebarkannya ke orang lain melalui kotorannya. Oleh karena itu, penting bagi orang yang sedang dirawat di rumah karena demam tifoid untuk melakukan 1. Cuci tangan dengan sabun dan air setelah menggunakan kamar mandi. 2. Hindari menyiapkan atau menyajikan makanan untuk orang lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan infeksi ke orang lain. 3. Periksakan ke dokter untuk memastikan tidak ada bakteri Salmonella typhi yang tersisa di tubuh. 4. Minum antibiotik yang diresepkan selama diresepkan dokter. Next.
Diet pada kasus tifoid, asupan nutrisi dan cairan juga diperlukan untuk pasien demam tifoid. Pasien demam tifoid disarankan untuk mengonsumsi diet lunak rendah serat maksimal 8 gram per hari. Contohnya sebagai berikut: 1. Makan makanan berprotein, contohnya telur dan ikan. 2. Makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti putih, nasi putih, dan pasta. 3. Buah-buahan tertentu yaitu pisang yang matang, belewah, melon, alpukat, pepaya. 4. Sayuran tertentu yaitu wortel, bayam, kentang tanpa kulit, selada, mentimun tanpa biji dan kulit. 5. Menghindari susu daging berserat kasar, lemak terlalu manis, asam, bumbu tajam, serta diberikan dalam porsi kecil. 6. Beristirahat di tempat tidur dan membatasi aktivitas sehari-hari selama 7 hari setelah bebas demam. 7. Mengurangi resiko terjadi penularan maupun relapse, maka pasien dan keluarganya disarankan untuk menjaga kebersihan. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya terkait penjelasan demam tifoid tadi? Apa bedanya tifoid ini dengan tifus yang biasa diderita Oh, tifoid dengan orang-orang saat ini? Masih cuma Karena makan pedas terus kena tifus. Baik, untuk pertanyaan akan disampaikan oleh Diana. Untuk perbedaan demam tifoid sama demam tifus itu sama, karena demam tifoid itu ibaratnya bahasa medisnya Ibu. Terus untuk tifus sendiri itu dari bahasa masyarakat. Kalau tifus sendiri juga sama, dikarenakan bakteri Salmonella typhosa itu. Jadi tidak ada perbedaan antara demam tifoid dan demam tifus. Tifus itu berarti makanan itu mengandung salmonella ya? Iya, karena makanan itu mengandung bakteri Salmonella karena tidak higienis sehingga dapat terkena demam tifoid itu, Bu. Pasti ada bakterinya. Mungkin dari Bapaknya ada yang ingin ditanyakan? Boleh Pak? Terkena tifus dan supaya tidak mudah kambuh lagi biar jadi kebal itu gimana ya caranya? Izin menjawab pertanyaan Bapak. Jadi agar tidak sering terkena tifus lagi, itu yang seperti yang telah dijelaskan tadi. Pertama, menggunakan vaksin, kemudian menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan, terutama untuk air dan makanan yang dikonsumsi, serta menghindari minum es yang menggunakan air yang tidak mentah, minum susu yang mentah, tidak direbus. Kemudian untuk minum airnya itu sebelumnya lebih baik dimasak terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak, Bu? Cukup. Cukup Pak. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya Bu, Pak, buat malam ini melakukan penyuluhan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Kami warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mama.